Syatrah ini artinya arah. Walaupun ada khilafiyah. Karena ini ayat berpotensi ijtihad. Artinya tidak terang sekali makna syatrah tersebut. Sehingga terjadilah ijtihad para imam, mujtahid. Maka ada sebagian mujtahid, yaitu termasuk Imam Syafi'i, wateta hadap ke Ka'bah pugi hadap. Kan? Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Sambil meniatkan iktikaf menunggu salat isya berjamaah, baiklah kita lanjutkan pengajian kita malam hari ini, tafsir Al-Jalalain ayat 148. Insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara takalluba wajhika fis sama. Falan waliyannaka kiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Qad nara. Qad li tahqiq. Qad sungguh Allah. Nara kami melihat. Takalluba engkau bolak-balik, membolak-balikkan wajhika, wajahmu hai Muhammad, fi jihatis sama, pada arah langit. Mutatalli'an ila wahyu, mutasyawwikan lil amri bil istiqbalil kiblat. Engkau berharap datang wahyu, wa mutasyawwikan lil amri lil kiblat, dan engkau mengharap atau menginginkan perintah memalingkan kiblat ke Ka'bah. Wa kana yawaddu dzalika li annaha kiblatun Ibrahimah. Dan adalah Nabi menginginkan demikian, perpalingan kiblat. Sesungguhnya kiblat yang diinginkan Nabi berpaling ke Ka'bah karena itu kiblat Nabi Ibrahim. Falan waliyannaka, maka kami palingkan kepadamu hai Muhammad kiblatan tardaha, kiblat yang engkau redai atau engkau inginkan. Artinya tuhibbuha, engkau inginkan atau engkau suka. Fawalli, maka palingkan wajhaka, akan wajahmu hai Muhammad dalam salat syatral masjidil haram, yaitu ke arah Masjidil Haram. Ail Ka'bah, artinya Ka'bah.
Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemanapun kalian berada, khitab lil ummah. Ini tujuannya bagi umat Nabi Muhammad. Fawallu, maka palingkan akan wajahmu dalam salat syatrahu, yaitu menghadapnya Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kitab, la ya'lamuna, sungguh mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya perpalingan kiblat ke Ka'bah, al-haqqu mir rabbihim, itu benar ditetapkan daripada Tuhan mereka. Lima fi kitabihim, karena dalam kitab mereka dicantumkan min na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min annahu yatahawalu ilaiha, dari bahwa sesungguhnya Nabi akan memalingkan nanti suatu hari kiblatnya kepada Ka'bah lagi. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa Nabi pada saat itu membolak-balikkan wajahnya menghadap langit. Paling-paling wajah kain ke leu langit Nabi. Bukan ketika salat. Artinya di luar salat. Di luar salat Nabi sering mengharapkan bahwa melihat langit tersebut menunggu wahyu. Menunggu wahyu, karena di saat Nabi hijrah ke Madinah ada perintah menghadap Baitul Maqdis untuk salat. Waktu Nabi di Madinah perintah menghadap Baitul Maqdis untuk sembahyang. Nabi salat menghadap Baitul Maqdis, dalam riwayat ada beberapa riwayat mengatakan bahwa selama 16 bulan. Itu 4 bulan. Ada riwayat mengatakan 17 bulan. Itu khilaf riwayat. Setelah beliau menghadap Baitul Maqdis tersebut selama itu, orang Yahudi mengatakan kepada umat Islam, lihat Nabi kalian Muhammad, beliau menghadap ke kiblat kami. Karena itu Baitul Maqdis kiblatnya Yahudi pada saat itu. Tapi agama kami beliau enggak mau ikut. Jadi disebarkan berita-berita itu. Nabi merasa gelisah pada saat itu. Beliau menginginkan supaya Allah memalingkan kiblatnya ke Ka'bah lagi. Harapan Nabi supaya Allahnya berpaling, supaya nampak kebenaran Islam. Harapan beliau. Maka hal tersebut Allah turunkanlah ayat ini untuk supaya mereka tahu bahwa Allah juga ridha terhadap keinginan Nabi. Ini lemah oleh Allah bahwa kiban yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad geputurut oleh Allah pada orang Bani Israel. Ya rahasianya. Padahal perintah menghadap ke Baitul Maqdis perintah Allah. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kiblat
orang Yahudi, kiblat umatnya Nabi Musa. Walaupun kiblat itu pertama yang bangun juga Nabi Ibrahim, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu Nabi Ibrahim yang bangun. Nah, lalu setelah demikian, setelah selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan dan 17 bulan, terjadilah perpalingan kiblat ke Mekah kembali, Ka'bah. Di saat itu Nabi sedang salat. Sembahyang Zuhur Nabi berjamaah 2 rakaat setelah salat Zuhur, belum selesai salat, datang perintah berbalik kiblat. Lam sembahyang berbalik kiblat. Ya, itu kejadiannya. 2 rakaat otak kali. 2 rakaat, kabeh 2 rakaat, Nabi perintah menghadap ke Ka'bah. Itu makanya yang terkenal sekarang dengan Masjid Qiblatain di Madinah. Mantengna sisa punah nih peristiwa atau sejarahnya. Tajak pak masjidnya orang ceritakan bahwa masjid itu ada 2. Nah 2 arah kiblat. Katakanlah nah 2 arah lagi kita nyoyo. Tempat berhadap 4 deng imumnya nah 2 tempat. Ada yang menghadap ke Baitul Maqdis yaitu ke Palestina, ada yang menghadap ke Ka'bah. Tapi yang Jino menghadap yaitu ke Ka'bahnya bekas menteng. Bekas situs sejarah atau peninggalan sejarah. Nah, maka Allah perintahkan untuk menghadap kepada kiblat yang diinginkan oleh Nabi. Hadapkan wajahmu dalam salat, yaitu menghadap Masjidil Haram. Lalu perintah kepada umat Nabi Muhammad setelah ayat ini, wahai sumakuntum, dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu dalam salat menghadap kepada syatrah Masjidil Haram. Syatrah ini artinya arah. Walaupun ada khilafiyah. Karena ini ayat berpotensi ijtihad. Ayat ijtihad. Artinya tidak terang sekali makna syatrah tersebut. Sehingga terjadilah ijtihad para imam, mujtahid. Nah, maka ada sebagian mujtahid, yaitu termasuk Imam Syafi'i, wateta hadap ke Ka'bah pugi hadap. Kan? Ka'bah. Maka ada juga pendapat imam yang lain seperti Imam Abi Hanifah. Beliau menghadap arah. Kita yang bermazhab Syafi'i menghadap Kalau seandainya tidak terjadi khilafiyah ulama tersebut, susah. Ana rahmat kalau kaku. Kiban tahadap cin bayang bapak-bapak. Kalau dengku-dengku menghadap padu luah Ka'bah. Panjang macam lebar, yang pegang 15 meter, 20 meter. Ma masjid tayo? Masjid kita yo dari ujung ke ujung. So raya masjid kan? Berarti jamaah yang ujung itu nak hadap Ka'bah. Anak kan? Yang ujung. Maka ada khilaful ummati rahmah. Artinya khilaf para ulama itu menjadi rahmat. Nah padang kalau kita monoton berpegang Syafi'iyah, berarti harus konsisten. Masjidnya ki banjar ada pegang. Melengkung kan? Melengkung, bek depan mana, payah lengkungan. Baru madu menghadap ke Ka'bah. Ya ijtihad. Ijtihad itu bukan harga mati. Ijtihad itu mengajarkan umat supaya benar toleran ke mendapat go, bek kaku.
Kan harga mati ijtihad, mesti lagi kita nyokan. Itu di khilafiyah ulama itu ada perbedaan pendapat ulama itu ada terjadi rahmat. Menyotadeng pada kaku lagi pendapat katanya berarti payah pada pegang masjidnya una lengkung. Supaya karena buno lebar seandainya lebar Ka'bah yang kita hadap itu 20 meter, berarti yang sah 20 meter. Yang sah 20 meter. Di luar itu bukan hadap Ka'bah lagi, hadap arah. Maka bahasa Al-Qur'an syatral Masjidil Haram. Syatrah menghadap Masjidil Haram. Nah, disitulah potensi khilafiyah. Ya. Begitu juga yang lainnya. Menyokaku. Iban le katanya taja, oh haji. Tepeh dengan urina. Batu tu asiat. Mazhab Syafi'i. Tepeh dengan urina. Batu tu batu. Menyotamat katanya. Maksudnya Syafi'iyah tulen. Ya apa yang datung sembahyang di haji. Yang anak khilafiyah ulama. Hana rahmat bagi kita nyawa. Tamat ya apa yang datung sembahyang. Tepeng urinang tung lihat sembahyang. Hana. Dah pergi. Ya khilafiyah makanya. Kita harus berbesar hati terhadap perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama-ulama yang kita hormati. Jangan kaku terhadap harus monoton seperti pendapat kita yang benar. Nah, ini yang susah karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Bagaimana metode rahmatan lil alamin? Berarti kita harus berbesar hati kepada pendapat-pendapat yang berbeda. Jangan artinya waktu tarik garis, bu mesti lagi pendapat kita yang Jino pulom ilmu pengetahuan sudah sangat luas. Semua masyarakat bisa akses melalui internet dan sebagainya ilmu pengetahuan. Masa kita mantang monoton, mesti lagi kita Nah, itu maksudnya Islam ini mengajarkan rahmatan lil alamin. Artinya harus berluas-luas. Tidak mesti kaku terhadap sebuah pendapat. Karena pendapat orang lain kalau pada ijtihad, tapi kalau pada yang qat'i, arti qat'i dalil qat'i, yang anjut sembayang kitanya insya apa digo menam. Nyan artinya dalilnya qat'i. Nyan hana toleran. Oh, na pendapat toleran nam. Nyan kan toleran, kan bab toleran. Karena tidak ada ruang ijtihad. Salat maghrib 3 rakaat. Nah, urang bayang per rakaat. Nyan. Itu qat'i, arti qat'i pendapat yang dalilnya tidak ada khilafnya, tidak ada berpotensi khilaf. Semua ulama berpendapat demikian. Ada pendapat-pendapat yang bentuknya khilaf seperti kita katakan tadi bahwa ada pendapat kalau Imam Syafi'i menyentuh wanita setelah berwudu itu batal. Mazhab Imam Hanafi tidak batal, maka solusi untuk kita yang beribadah haji waktu ketika tawaf rata-rata gemar kan? Taklid kepada Imam Hanafi. Yang kali jak wajib yang bukan itu wajib. Benar kan? Ya. Yang untuk membuktikan pun rahmatan lil alamin. Nah mesti kita yang tadang Syafi'i mentang ya. Kagak lanjut. Ya. Ini di saat kondisional lagi nya, tapi yang lain ya boleh-boleh saja. Ide dah pakai go hino kahana. Kaji nak yang aneh hente mbak go langsung tafonis. Oh, makan lagi nyan. Tiganya sembayang. Nah, karena ide macam-macam nah yang ipulin jaro. Nah, yang pudu hino, nah yang pudu hino, nah yang hino, nah yang itu adalah bukan harga mati. Nah, nya harus luah katanya. Bukan harga mati. Kalau pada masalah ijtihadiyah yang ada peluang untuk ijtihadnya para ulama. Sampelnya tadi yaitu pada bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Ya.
La aula mastumun nisa. Dalil dalam Al-Quran. Menyentuh. La masa. Kata-kata Al-Quran. Makna kita menyentuh. Tapi ada yang memaknai bukan la masa. La masanya kan makna sentuh. Nah imam dan pendapat ulama bahwa la masa bukan menyentuh. Hubungan seksual baru batuh dua. Getarik lomba ayat bak surah Maryam ini. Kata Maryam apa? Saya ini bagaimana saya bisa melahirkan seorang anak? Walam tamsasni basah. Padahal saya tidak pernah digauli oleh seorang pria pun. Di kata-kata lamasa di sana, kalau kita tarik itu maknanya berhubungan seksual. Lamasa di sini, makanya ini ijtihadiyah. Bab ijtihadiyah tidak perlu kita sampai meluk-luk mareh. Sampai pakai urung-urung yang pakai gara-gara pendapat ijtihad. Perkara-perkara yang bisa kita toleran. Ya, cuman bagaimana bukan berarti kita lost tapi kenenan, karena kita ada ulama ada membuat artinya metodologi pemikirannya untuk supaya memudahkan umat untuk berubudiyah jalur hana tigiu gado-gado ya sebenarnya giu gado-gado mat pendapatnya becut, pendapat J becut. Ya, itu terjadi talfik ya. Talfik. Jadi mata yang tecok yang sesuai selera tu. Wateka batu ba Imam Hanafi, taplung le ba Imam Syafi'i itu menan kemenan maksudnya. Artinya pada yang bisa dikondisikan atau tidak semua hal. Ya, ya, itu. Jangan kita ambil yang mudah-mudah. Nah, begitu kira-kira. Supayanya artinya supaya artinya agak toleran be jitan. Di pengajian be aku kan. Artinya kaku artinya taat yang kita dalam pandangan kita orang lain salah. Ya. Nyan yang tu. Tak curiga tu kau lain. Padahal orang Islam itu rahmatan lil alamin kan menan oleh Nabi. Curiga ada ke saudara yang kadang-kadang beda betul. Ya. Perkara kunun, harga mati? Ya, maaf. Bukan harga mati. Perkara kunun, perkara baca-baca tahu yang harga mati, yang becum tu. Ambek pertajam kan. Artinya yang keleganya, artinya supaya umat Islam ini artinya mau menggali ilmu pengetahuan, mau mencari ilmu pengetahuan dan bisa menghargai pendapat orang lain yang kira-kira tidak sama dengan pendapat kita selama pendapat itu tidak keluar daripada jalur ijtihadiyah ulama atau jalur memang sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, jadi kalau demikian kita mudah mengamalkannya. Nah. Selanjutnya wa innal ladzina utul kitab, sesungguhnya orang yang mempunyai kitab. Siapa mereka itu? Yang punya kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi kitabnya Taurat, orang Nasrani kitabnya Injil. Mereka tahu bahwa perpalingan kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah itu hak daripada Tuhannya. Cuman imita masalah. Ya, itu karakteristik bangsa Yahudi. Hana masalah tak minta masalah. Padahal orang tersebut, bangsa tersebut, umat tersebut tahu bahwa itu hak mir rabbihim.
Di mana mereka tahu? Tercantum dalam kitab Taurat. Ya, tercantum dalam kitab Taurat bahwa Nabi Muhammad nanti akan kejadiannya menghadap Baitul Maqdis, jelas-jelas betul. Akan memalingkan lagi ke Ka'bah. Jelas tercantum dalam Taurat. Makanya bahasa Al-Quran al-haqqu mir rabbihim, mereka sangat tahu bahwa perpalingan Ka'bah itu bukan keinginan Nabi. Bukan memang ciptaan Nabi, tetapi memang Allah yang turunkan ayat supaya berpaling kiblat. Sebelum kejadiannya sudah tercantum dalam kitab Taurat. Ya, cuman hanafer, artinya orang tersebut mencari masalah terhadap Nabi Muhammad karena tidak menginginkan bahwa Islam itu benar. Mereka mencari jalan-jalan untuk bahwa menyudutkan Islam. Terhadap perbuatan mereka itu wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak akan lalai bahwa mereka itu menentang Nabi, Allah tidak akan lalai. Tahu dan akan membuat perhitungan nanti di hari kiamat terhadap mereka. Lagi orangnya akan kependapat, kepedeng. Ya, kependapat. Artinya ditanyakan tentang hal tersebut. Ya. Bitta, kalau ada yang baca dengan ta'malun. Wa ma bighafilin amma ta'malun. Nah yang baca wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini perbedaan qiraat. Nah problem tu nah yang baca amma ya'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Subhanallah, ana yakin subhanallah. Ana salah. Artinya itu ayat itu ada khilafiyah cara baca. Itu karakteristik orang yang baca tersebut berarti qiraah, ahli qiraah itu beda. Nah yang baca dengan ta, nah yang baca dengan ya. Cuma nama makna dari segi mana itu ada berbeda memang. Kalau ya'malun itu adalah kembali kepada orang Yahudi. Ya, yaitu mereka apa mereka kerjakan? Mereka menentang Nabi. Kalau ta'malun kembali kepada orang mukmin. Orang mukmin itu juga akan mendapat balasan surga oleh Allah karena perbuatannya yaitu imtisalul awamirillah, yaitu takwa. Apa takwanya? Mau mengikuti perintah Nabi kemanapun arah kiblat. Itanya hana masalah. Yang taikut lagi tanya Nabi. Taikut Nabi gak hadap ke Baitul Maqdis, tanya tak hadap. Nabi gak hadap kepada ke Ka'bah. Tak hadap si Ka'bah. Hana perlihatannya yang pekan taknya idro Nabi Muhammad nak hadap gede. Jino agak menghadap gede. Hana payah tak sidak Nabi katanya. Yang tanya orang Islam. Terima. Karena apa hikmahnya di belakang, di ayat di belakang bahwa untuk menguji keimanan para pengikut Nabi. Nah diikut perintah Allah yang perleh begah. Wategiyu gede kibah. Umat Islam, apa masih konsisten mereka? Apa masih mau percaya kepada Nabi? Mau mengikuti Nabi? Nah itu. Kita lihat, ternyata ada segolongan yang murtad, yang ilikut. Ayat ilikut. Nah, segolongan orang yang murtad karena perpalingan kiblat. Mereka menganggap itu adalah dari Nabi Muhammad. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayah ma tabi'u qiblataka wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin.
Walain dan sungguh, demi lam kasam. Seandainya kami datangkan kepada orang-orang yang mempunyai kitab. Bikulli ayat, dengan setiap ayat. Ala sidikika, di atas membenarkan engkau hai Muhammad, fi amril kiblat, pada perkara kiblat, ma tabi'u kiblataka. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu hai Muhammad. Kenapa? Inadan, karena pengingkaran mereka. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan janganlah engkau hai Muhammad dengan mengikuti kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in kiblata ba'd, dan tidaklah sebagian mereka orang Yahudi dan Nasrani mengikuti kiblat sebagian yang lain. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, sungguh jika engkau ikuti keinginan mereka orang Yahudi itu dan Nasrani yang mengajakmu hai Muhammad, mim ba'di, daripada setelah datang kepadamu daripada wahyu, minal ilmi, yaitu wahyu, innaka idzal laminadh dhalimin, sesungguhnya engkau ya Muhammad ketika itu sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah mengatakan, seandainya Allah menurunkan ayat kepada ahli kitab bahwa seluruh ayat menyatakan Nabi itu benar. Madum ayat tentang kiblat, membenarkan bahwa Nabi, kiblat Nabi yang kehadap kebalik-baliknya betul. Ma tabi'u kiblataka, enggak mau juga mereka mengikut kiblatmu hai Muhammad. Nyambat. Kenapa? Bukan karena tidak tahu, bukan karena hanya itu pun, tetapi inadan, pengingkaran. Padahal sumbernya sudah ada dalam kitab Taurat. Hai patih. Madum ayat tren kepada masalah kiblat, membenarkan bahwa kiblat itu seperti yang dilakukan oleh Nabi, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Ya, nyosok pegang, Allah pegang, yang karakteristik Bani Israel, karakteristik Yahudi demikian. Ma tabi'u kiblataka, mereka tidak akan mengikut kiblatmu hai Muhammad. Dan engkau juga hai Nabi Muhammad, janganlah engkau mengikut kiblat mereka. Seandainya nanti engkau ikut kiblat mereka hai Nabi Muhammad, berarti engkau termasuk orang-orang yang rugi, aniaya, artinya kalian kebetulan wahyu oleh Allah. Ya, menansib golongan kepada Nabi yang ikut Nabi, yaitu para sahabat dan kaum muslimin yang ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.